Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada ila akhir ayat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan melebihi seluruh nabi, bahkan semua para rasul, bahkan seluruh ulul azmi minar rusul. Nabi ada 124.000 nabi. Rasul 313. Ulul azmi ada 5. Ulul azmi sekalipun ini tidak bisa menandingi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam 5 perkara. Apa saja itu 5 perkara? 5 perkara yaitu di dalam urusannya Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam yang pertama bil ismi, dengan sebutan nama. Yang kedua wal jismi, dan anggota tubuh. Yang ketiga al-ata', yaitu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, wal khata', dan sesuatu hal yang tersalahkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, war ridha. Yang kelima adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para rasul sekalian. Adapun dalam kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sebutan nama, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sedangkan nabi-nabi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan nama langsung atas dirinya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata ila akhirih. Ya Adam, langsung Adam. Ya Nuh, Allah ceritakan ya Nuh. Begitu juga ya Ibrahim, ya Musa. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyebut nama Nabi Musa alaihissalam dengan sebutan secara langsung. Tidak sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan-panggilan yang sangat indah. Ya ayyuha. Ya ayyuha di sini adalah panggilan yang indah, mesra, memuliakan. Masya Allah. Dia memanggilnya dengan panggilan yang sangat-sangat indah. Panggilan indah ini menunjukkan bagaimana kemuliaan seseorang. Ketika kita memanggil bawahan kita dengan atasan pasti tidak sama. Panggil orang yang memiliki kemuliaan dengan tidak, pastinya tidak sama. Memanggil orang yang kita kenal dengan kelebihannya dengan orang yang biasa tidak sama. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana memanggil baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah
Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jasad. Jasadnya adalah jasad yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya adalah mata yang terbaik. Rambutnya adalah rambut yang terbaik, telinganya telinga yang terbaik. Bahkan keringatnya adalah keringat yang terbaik. Tidak sama keringat kita dengan keringatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringat Nabi wanginya seperti misik. Bagaimana dengan keringat kita? Tidak sama. Begitu juga keringat orang-orang yang lainnya, tidak sama. Adapun juga hal-hal yang lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dari tangan-tangan beliau dalam mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bisa mengeluarkan daripada air dari sela-sela jari-jari beliau dan seterusnya. Intinya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala dalam urusan jasad mulai awal sampai akhir, dari ujung kaki, ujung rambut, Allah spesialkan melebihi semua manusia, semua nabi, semua rasul, bahkan ulul azmi minar rusul. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang ketiga memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian. Kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dalam surat Thaha, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, kamu berangkat kepada Fir'aun karena dia melampaui batas. Ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Nabi Musa? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi Musa alaihissalam mengatakan, rabbi shrah li, ya Allah Tuhanku, ishrah, rabbi shrah li sadri, dadaku mohon dilapangkan. Lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dilapangkan dadanya menghadapi macam-macam problema, menghadapi masyarakat kaum yang keras menentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah melapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan seterusnya. Maka telah terjelaskan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif, mengajak orang-orang Taif supaya beriman kepada Allah. Maka mereka membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, apakah tidak ada nabi lagi selain engkau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan lagi bahwa kalau kamu bicaranya benar, itu pun nggak ada manfaatnya bagi saya. Kalau kamu bicaranya nggak benar, apalagi sudah pergilah kamu ke tempat yang kau suka. Jangan datang ke sini lagi. Masya Allah. Maka mereka memerintahkan anak-anak, remaja-remaja mereka untuk mengejar Rasulullah dan melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu sehingga kaki beliau sampai berdarah. Bukan saja kita mendengarnya yang sakit hati, malaikat pun sakit hati. Malaikat sakit hati menawarkan Jabal Qubaish. Ada gunung di antara Taif di situ untuk supaya diruntuhkan untuk menutup kota Taif sebagai balasan dari perbuatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika itu Jibril alaihissalam menawarkan, wahai Muhammad, kalau kau mau,
ini Jabal Qubais ini akan aku runtuhkan untuk menutup mereka. Mati mereka di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau tidaklah hari ini mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, aku berharap dari tulang sulbi mereka, keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka telah terjadi, merekalah orang-orang yang nenek moyangnya menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak riwayat bahwa dari keturunan mereka lah orang-orang yang mendakwahkan agama ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Masya Allah. Berkat apa? Berkat daripada longgarnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi daripada umat. Yang ketiga, yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pemberiannya. Wa wada'na 'anka wizrak. Dosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khata', yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang keempat tentang kesalahannya, kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka wizrak, kesalahanmu Muhammad sudah ku ampuni. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, liyaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan menyempurnakan daripada nikmatnya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan menunjuki kepada jalan-jalan yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda pemberian Allah Subhanahu wa taala ketika kita padukan, bandingkan dengan yang terjadi kepada para nabi. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa satu kali, maka beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat 40 tahun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mengatakan dhalamna rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, 40 tahun. Bahkan diampuninya dosa Adam alaihissalam ini karena beliau berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosanya. Masya Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kesalahan yang seandainya terjadi kepada beliau. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tentang masalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu Muhammad sesuatu hal yang besar. Sesuatu hal yang besar yang tidak Allah berikan kepada nabi sekalipun, kepada rasul sekalipun, bahkan ulul azmi minar rusul. Apa itu? Fatardha, sehingga engkau ridha. Sehingga engkau ridha wahai Muhammad. Apa itu? Yaitu syafaat nanti di hari kiamat, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu syafaatul uzma yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ini akan aku berikan kepada umatku yang berbuat dosa besar. Maka ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan umatmu yang telah berbuat amal soleh? Maka mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi'amalihim, dengan sebab daripada amal-amal mereka. Oleh karenanya, Masya Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 5 perkara tadi. Maka hendaklah kita punya adab
kepada Nabi Muhammad SAW, beliau adalah basyarun laisa kal basyari. Beliau manusia biasa. Beliau manusia, tapi tidak seperti biasanya manusia. Basyarun, manusia biasa. Laisa kal basyari, tapi tidak sama dengan kebiasaan daripada manusia pada umumnya. Sebagaimana batu, ada batu, walakinnahu kal yaquti bainal ahjari. Sebagaimana yakut, permata yang indah sama-sama batunya di antara bebatuan yang ada. Kalau kita beli yakut 1 biji, dia bisa miliaran. Kalau dibelikan batu biasa, itu bisa banyak bertruk-truk batu biasa dibandingkan dengan yakut 1 saja. Moga-moga ini manfaat untuk kita semua, untuk memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.